Bagaimana engkau kelak akan bertanggung jawab setelah meninggal nanti, karena perlu kamu ingat bahwa ada yang namanya siksa kubur. Halo sobat berinspirasi sekalian, kembali lagi di acara Serius Comet Review. Kali ini kita akan mereview film terbaru dari Joko Anwar, yaitu adalah Siksa Kubur. Tapi sebelum itu perlu saya bilang, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan selamat merayakan Idul Fitri dan selamat merayakan Idul Fitri bagi kalian yang merayakannya. Jadi saya juga sedikit senang, luar biasa senang, karena pada lebaran kali ini saya kedatangan oleh paman bibi saya dari sisi ibu saya dari Kalimantan jauh gitu. Unexpected, luar biasa, dan mereka berliburan dan mereka nih sangat rich, sangat kaya. Jadi kita dibawa jalan-jalan ramai, ditraktir lah, makan ini makan itu, beli ini beli itu, wow, sampai termasuk nonton film ini juga, Siksa Kubur. Jadi itu merupakan, bagi saya ini merupakan lebaran yang luar biasa, karena sebelumnya lebaran kita belum ada kedatangan dari keluarga ibu saya karena kan jauh ya. Saya tinggal di Batam, mereka tinggal di Kalimantan, jadi penerbangan ke sini luar biasa jauh. Ya saya senang banget. Ya, jadi kita langsung poin aja, kita akan mereview film Siksa Kubur. Jadi mari kita fokus kepada informasinya terlebih dahulu. Siksa Kubur atau Grave Torture merupakan film ke-10 dari Joko Anwar. Yang berarti apa? Ini merupakan film spesial bagi dia. Yang spesial bagi dia berarti lebih spesial bagi kita. Karena kalau ketika sutradara sudah menspesialkan suatu karya itu sudah 100.000, 110%, itu berarti udah patut kita nonton. Dimana beliau sendiri sudah ucapkan ini kan film ke-10-nya, dan dia sudah niat untuk membuat ini menjadi sesuatu yang meaningful dan merupakan personal dari kehidupan pribadi dia. Beliau bahkan sempat pernah bilang dia sebenarnya film ke-10 ini adalah film luar negeri tentang apa dan apa, sudah dikontrak, cuman dia tolak karena dia ingin fokus buat film ini yang lebih personal, bagian dari filmnya sendiri. Kalau itu kan dia dikontrak untuk mendirect cerita orang lain, which is fine, which is good teman. Karena dia menolak berarti ditunda atau bagaimana, saya nggak tahu. Intinya dia rela film ke-10-nya adalah film personal buatan dia sendiri. Dan ini merupakan bisa dikatakan ekspansi dari film short filmnya dari 2012 waktu itu ya, atau 2011. Ini udah ada juga, kalian cari ya, judulnya sama kok, Siksa Kubur, di YouTube karya Joko Anwar. Itu kan testingnya, kayak prototipenya. Jadi ini adalah versi lebih panjangnya lagi. Dan saya sangat mengagumi karya-karya beliau, termasuk pribadi beliau. Terbukti ya saat itu, alhamdulillah, luar biasa unexpected, beliau membalas komenan saya di Instagram dan memberikan saya semangat gitu. Itu luar biasa mengharukan bagi saya. Dan teman-teman coba cek aja di Instagram saya, di mana sih itu saya akan ngasih lebih banyak cerita dan detailnya. Dan ya itu aja. Dan mari kita langsung mulai ya di sinopsisnya. Setelah kedua orang tua sang MC meninggal karena bom bunuh diri. Bom bunuh diri ini juga datang dari orang yang sebutannya teroris atas agama gitu. Sejak saya itu, tujuan hidup Sita, sang MC kita yang diperankan oleh Wita Putri, hanya satu, mencari orang yang paling berdosa. Dan ketika dia meninggal, dia ingin ikut di dalam kuburan itu dan membuktikan bahwa tidak ada siksa kubur, tidak ada agama, dan tidak agama itu tahayul, tidak nyata. Namun akan ada konsekuensi bagi mereka yang tidak mempercayai agama. Dan singkat aja, menurut saya film ini luar biasa banget, refreshing, sebuah manuver horor yang terbaru dan terkeren. Kenapa? Karena ini menyegarkan, dimana beliau Joko Anwar berhasil memberikan suatu bukti bahwa horor itu tidak receh, horor itu yang kayak gini kualitas ini loh, kualitas yang bagusnya. Dan itu merupakan sesuatu yang luar biasa, karena saat ini genre horor merupakan genre yang sangat di milking itu artinya sangat diperas, karena itu sangat mudah dibuat dengan gimmick dan formula yang repetitif, tapi anehnya tetap mendatangkan banyak penonton dan banyak penghasilan. Itulah kenapa sering dibuat dan diulang-ulang. Cuman yang lebih parahnya lagi, gimmicknya sama, pasti karena agama, lalu diruqyah dan bla bla bla, which is formula yang terus bersama-sama. Tapi beda dengan Joko Anwar, karena Joko Anwar menjadikan ini film horornya dengan agama, dia serius dan dia tegas dalam melakukannya, sehingga seluruh penataan cerita ini yang menjadikan agama sebagai landasan cerita itu sangat tertata dengan rapi dan solid gitu ya. Jadi semuanya tuh ditambah karena ditulis dengan sangat rapi dan padat. Semua ceritanya itu sangat fokus pada satu garis yang sama, satu tujuan yang jelas. Kita mengerti kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Oh, itu terjadi karena ini terjadi karena seharusnya memang gitu terjadi. Pokoknya semuanya linear, fokus dan matang lah semua persiapannya gitu. Dari scene per scene itu semua meaningful. Tidak ada yang melenceng mana-mana gitu. Tidak ada berusaha untuk memberikan
kesan oh kita akan buat universe baru, oh ini akan menjadi franchise, oh ini kan mereka cuma fokus pada ceritanya saja. Dan Siksa Kubur berhasil memberikan suatu visual experience yang mencekam, menakutkan, dan juga masuk ke dalam hati dan psikologis kita. Terbukti kita lihat dari peran dari para aktor-aktor yang acting itu luar biasa loh, luar biasa keren. Dan saya sangat suka MC-nya ini, Sinta, itu dikenalkan dengan rasa yang awalnya polos, baik hati, kemudian diubah menjadi pembenci, penuh amarah, penuh dengan emosi. Itu keren. Dan dia selalu fokus, dia selalu tegas, dia selalu bergerak sesuai logika yang jelas. Dan itu sangat meaningful. Kita butuh lebih banyak MC horror kayak gini, karena kebanyakan MC horror itu apa? Bodoh dan pasif. Mereka melakukan hal-hal bodoh lalu menjebak diri mereka dalam hal yang mencekam, lalu dengan pasif tidak bisa menggerakkan cerita, sehingga dia selalu dikaitkan dengan MC ini akan bergerak di sini supaya dapat nih, kayak ngerti kayak ada beberapa tipe MC yang dimana mereka tidak punya meaningful banyak, cuman dibuat seolah-olah dia punya, jadi dikait-kaitkan sehingga dia punya alasan untuk ini. Padahal seharusnya MC baik, MC yang bisa menggerakkan cerita itu dengan sendirinya dengan baik. Dan dari segi produksi saja, ini menurut saya ini merupakan film yang sangat keren. Budgetnya rendah tapi berhasil, saya ulang, berhasil memberikan hasil yang luar biasa di luar ekspektasi kita. Acting para aktor sekali lagi saya bilang luar biasa keren, apalagi acting si Adil yaitu dari Reza Ardian, gila itu. Sebagai memperkenalkan seorang adik dari perempuan tadi, dia masa sangat kecil, sakit hati dan traumat itu. Gila actingnya memang Reza Ardian ini gokil. Dan yang saya paling berkesan adalah sound effectnya, sound design itu sangat renyah, sangat candu bagi saya, sehingga kalau orang yang ngomong apa atau lagi diam ada gerakan apa itu kayak apa ya, berlapis gitu, pokoknya renyah, enak banget gitu, kayak ceritanya sendiri. Jadi udah ceritanya bagus, visualnya juga bagus, suaranya juga renyah banget, termasuk musiknya juga. Dan luar biasa Joko Anwar juga karena sekali lagi dia berhasil membuat ini menjadi visualisasi yang bijaksana, tidak lebay, tidak intinya memberikan ketegasan, karena again agama sebagai landasan itu harus ditegaskan, harus dibuat dengan serius sehingga pesannya tetap tersampaikan dengan baik. Jadi penilaian bagi saya, Siksa Kubur mampu menangkap hati dan pikiran untuk menyadari bahwa hidup kita akan berakhir nantinya, tapi akan ada yang namanya siksa kubur. Dengan model yang seadanya, semua berhasil disusun dengan rapi dan tepat. Ini juga merupakan suatu bukti bahwa film horor kita bisa sukses tanpa melalui gimmick, formula yang receh dan repetitif, dan berhasil dengan bijaksana menjadikan agama sebagai landasan ceritanya dengan cara yang paling bijaksana, dengan cara yang tepat. Oleh karena itu saya akan memberikan rating pada film Siksa Kubur dengan skor 96% dengan nilai A+. Luar biasa teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sudah menonton film Siksa Kubur? Jika belum, beritahu apa yang kamu harapkan, dan bila sudah, beritahu pendapat kalian. Apakah kalian puas? Apa pendapat kalian? Apa scene terbaik kalian? Beritahu menurut kalian. Menurut saya pribadi scene terbaik itu adalah saat Sinta lagi menyelidiki kamar siapa tuh setelah meninggal. Gila itu kesan horor hantunya tuh kayak bulu kuduk merinding, karena dia tuh bergeraknya nggak sesuai manusia gitu. Keren lah pokoknya, keren aja gitu, luar biasa ya. Sampai jumpa.